SDK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sedang melaksanakan uji kinerja untuk memenuhi kewajiban mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023 pada tanggal 3 Desember 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Ibu ingin lihat kerapiannya kalian. Tolong dilihat temennya yang tidak rapi, tolong dimasukkan bajunya ya. Dilihat di bawah apakah ada sampahnya. Ada sampah apa tidak? Ada. Tidak ada. Ada. Kalau ada diambil, tolong dibuang ke tempat sampah. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Bagaimana? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Lia. Kenapa? Sakit. Ya. Semoga Lia cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran dengan ibu ya, dengan bahasa Indonesia ya. Berarti Lia yang tidak masuk hari ini, yang lainnya masuk ya. Alhamdulillah, kita semuanya sehat. Oke, sebelum kita mengawali pelajaran ya, hari ini tolong satu orang untuk memimpin kegiatan hari ini ya, untuk mengawali. Silakan pimpin doanya. Siap, gerak. Sebelum pelajaran dimulai, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya ya, sebelum kita mengawali pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan biasanya Alena. Ya. Jawabannya mohon beri ya. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih ya. Kita kembali. Sebelumnya pada pertemuan kemarin ya, sebelum ini kalian siapa yang masih ingat? Kalian sudah belajar apa pada pertemuan yang kemarin? Ya, silakan Bella. Kemarin saya sudah menganalisis puisi Ibu karya-karya Deza Zawi Imron. Menganalisis puisi karya Dezawawi Imron. Ya. Apa saja yang sudah dianalisis kemarin? Silakan. Menganalisis unsur-unsur pembangun puisi, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Menganalisis unsur-unsur puisi, yaitu batin dan fisik. Ya, sekarang siapa yang masih ingat apa unsur-unsur fisik ya dan unsur-unsur batin? Apa saja? Ya, silakan. Unsur fisik ada sirima dan tipografi, dan unsur batin ada tema dan amanat. Alhamdulillah ya, kalian masih ingat. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, puisinya berisi tentang
tentang apa kemarin yang dianalisis? Ya, silakan Tika. Kerinduan kasih sayang seorang anak terhadap sang ibu. Kerinduan seorang anak terhadap kasih sayang sang ibu. Ya. Nah, sekarang materi hari ini itu masih berkaitan dengan puisi. Ya. Sekarang ibu mau bertanya, siapa yang biasanya menulis puisi? 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah kalian pernah menulis puisi ya. Nah, materi kali ini berkaitan dengan menulis puisi. Sekarang ibu akan menyampaikan ya KD yang akan kita pelajari hari ini, KD indikator serta tujuannya ya. Sekarang perhatikan pada layar berikut ini ya, tentang teks puisi ya. Siapa yang bisa membantu membacakan untuk KD-nya, kompetensi dasarnya? Ya, silakan Tika. Menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Itu adalah kompetensi dasar hari ini. Selanjutnya ini adalah indikator pencapaian kompetensi. Siapa yang mau membantu membacakannya? Silakan Raihan. Menulis teks puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Ya, indikatornya yang akan dicapai adalah menulis teks puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Itu pembelajaran hari ini. Tujuannya di sini siapa yang bisa membantu membacakannya? Silakan. Saya Bu. Ya, Junaidi. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik TPAJK dan model pembelajaran proyek based learning, peserta didik mampu menulis teks puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi dengan tepat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik TPAJK dan model pembelajaran project based learning ya, peserta didik mampu menulis teks puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi dengan tepat. Jadi untuk pembelajaran hari ini kalian itu menulis puisi dengan memperhatikan unsur-unsurnya ya, paham? Ada pandangan ya untuk kedepannya ya. Nah, sekarang ini manfaat pembelajarannya dengan menulis puisi ya, dapat merangsang kreativitas. Makanya pembelajaran kali ini Ibu menekankan kalian untuk bisa menulis puisi. Nah, kalian yang terbiasa berpikir kreatif cenderung lebih mampu berinovasi di masa depan. Itu manfaatnya ya, baik dalam konteks pekerjaan atau dalam konteks pekerjaan atau dalam memecahkan masalah sehari-hari. Contohnya, kalian bisa menjadi seorang penulis puisi ya. Dari karya-karya kalian itu yang diciptakan dijadikan satu, dibentuk menjadi sebuah buku kumpulan puisi. Ya, bisa dibaca untuk halayak umumnya. Jika kalian bisa menulis puisi suka ya, dijadikan satu karya-karyanya dijadikan sebuah buku. Itu manfaat pembelajaran yang bisa dicapai hari ini. Nah, secara globalnya ya, dalam pembelajaran hari ini kalian akan menulis puisi melalui video film pendek ya. Untuk apa Bu? Puisi kok film pendek? Itu untuk merangsang kalian, menstimulus kalian supaya mendapatkan ide ya. Tema apa yang akan nanti kalian gunakan untuk menulis puisi ya, paham ya? Tapi di sini nanti berkelompok. Kelompoknya bagaimana? Karena temanya beda, tidak hanya satu tema. Nanti kalian tentukan sendiri dan kelompok tersebut dibentuk berdasarkan tema yang kalian ambil ya, biar berkumpul. Tema A berkumpul dengan A, tema B berkumpul dengan B, C berkumpul dengan C, supaya bisa kalian berdiskusi, menanyakan bagaimana kata-katanya yang bagus untuk saling bertanya. Paham ya? Nah, sebelum Ibu mencapai ke inti, sekarang coba berdiri semuanya. Kita briefing ya.
melatih konsentrasi. Apa kalian sudah siap ya dalam pembelajaran hari ini? Kalau tepuk pagi 1, kalau ibu bilang siang 2, ya. Kalau ibu bilang malam tidak berbunyi, ya. Ingat panduannya pagi, coba siang, malam. Nah, ingat kata-kata ibu ya. 1, 2, 3, malam. Tidak konsentrasi. Ya, ulangi lagi yang konsentrasi biar enak dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya ya. Pagi, malam. Ayo yang konsentrasi. Ayo satu kali lagi yang konsentrasi. Pagi, siang, malam. Alhamdulillah, silakan duduk kembali ya. Kalian sudah siap, konsentrasinya sudah bisa berkonsentrasi dengan ice breaking barusan ya. Perhatikan ya. Alam semesta, kicau burung bernyanyi menyapa telingaku. Ku buka mata dan kulihat alam semesta. Yang pertama singgah di mata ialah cahaya mentari yang berwarna, berwajahkan gunung dan lembah, beralaskan dataran rendah, dan berdampingan dengan hamparan lautan yang diiringi hempasan angin, hingga terlihatlah ombak yang menari indah. Alam sangat baik kepadaku. Airnya menghilangkan dahaga, udaranya menjadi nafasku, tanahnya menjadi pijakan, tumbuhan dan hewan menjadi pelengkap hidupku. Air, udara, tanah, dan api menyatu dalam diriku. Maka saat aku ingin memahami alam ini, cukuplah aku melihat ke dalam diriku. Karena isi alam semesta ada di dalam diriku. Sudah ya. Bagaimana menurut kalian dengan puisi barusan yang kalian tonton, yang kalian simak? Silakan. Puisinya menghantarkan emosi dengan sangat kuat. Puisinya menghantarkan emosi dengan sangat kuat. Ada lagi yang ingin berkomentar? Lagi ya, silakan. Pemilihan katanya penuh makna dan mendalam. Ada lagi? Pesan yang disampaikan dalam puisi sangat menyentuh. Pesannya sangat mengena. Ada lagi? Silakan Karin. Tema dalam puisinya diselaraskan dengan baik menciptakan kesatuan. Tema puisinya diselaraskan dengan baik dan menciptakan suatu kesatuan. Itu puisi yang tadi kalian simak ya. Nah, dalam pembuatan puisi tidak jauh seperti itu. Kata-katanya, temanya ya, isinya, amanat ya, gaya bahasanya itu harus jelas ya dalam pembuatan puisi. Nah, berkaitan dengan puisi, kalian pernah merasakan perasaan senang tidak? Pernah. Pernah merasakan galau? Nah, pernah merasakan sedih? Nah, kira-kira jika kalian menulis puisi seperti apa
kalian tulis. Ya, silakan Ika. Puisi tentang ibu. Nah, anak-anak, apakah ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana langkah-langkah menulis puisi, Bu? Bagaimana langkah-langkah menulis puisi? Siapa yang bisa membantu ibu? Ya, silakan Ika. Yang pertama menentukan tema puisi, yang kedua menuliskan yang terlintas dalam pikiran sejelas mungkin sesuai dengan tema yang dipilih. Tiga, mengembangkan pilihan kata yang sudah dipilih ke dalam larik-larik beraturan. Empat, menyusun larik-larik puisi menjadi bait dengan memperhatikan rima dan persamaan bunyi. Lima, menentukan judul. Ya, itu adalah langkah-langkah menulis puisi. Sekarang perhatikan ya, sudah jelas? Nah, ya. Sekarang perhatikan tayangan PPT berikut ini ya. Puisi ya. Siapa yang bisa membantu membacakan? Silakan Rehan. Bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, rima dan penyusunan bait dan baris yang bahasanya terlihat indah dan penuh makna. Ya, bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, rima dan penyusunan bait dan baris yang bahasanya terlihat indah dan penuh makna. Ya, selanjutnya ciri-ciri puisi. Yang pertama apa di situ? Puisi terdiri dari beberapa bait. Yang kedua, Puisi akan menggunakan diksi atau kata-kata yang bersifat dasar untuk mengejar bunyi. yang ketiga, Diksi pada puisi harus memperhatikan rima. yang keempat, Puisi biasanya menggunakan nada atau peribahasa. unsur-unsur pembangun puisi di sini ada struktur visi puisi, struktur batin puisi. Ya, nanti kita akan menulis puisi, memperhatikan unsur-unsur puisi tersebut ya. Ini langkah-langkah dalam menulis puisi. Yang pertama, langkah pertama apa? Menentukan tema puisi dengan merupakan batasan tentang apa yang akan disampaikan pada puisi yang akan kita tulis. Berarti yang pertama itu menentukan tema. Yang kedua, menuliskan yang terlintas dalam pikiran sejelas mungkin sesuai dengan tema yang dipilih. Menuliskan apa yang terlintas sesuai dengan tema yang dipilih. Yang ketiga, Mengembangkan pilihan kata yang sudah dipilih ke dalam larik-larik beraturan. mengembangkan kata yang dipilih ke dalam lari-lari beraturannya. Yang keempat, Menyusun larik-larik puisi menjadi bait dengan memperhatikan rima dan persamaan bunyi. menyusun lari-lari puisi menjadi bait dengan memperhatikan rima dan persamaan bunyi. Yang kelima, Menentukan judul. Judul yang ditulis harus sesuai dengan tema yang dipilih. ya, menentukan judul setelah dibuat puisi, kira-kira judul yang pas untuk puisi kalian itu apa, baru kalian menentukan judulnya. Sampai di sini paham? Paham. Nah, alhamdulillah. Ini ada contoh puisinya tadi, contoh tadi ini ya yang sudah ibu tayangkan ya. Selanjutnya ibu akan memberikan LKPD-nya. LKPD pada kalian biar kalian dibaca dulu petunjuknya ya. Nah, di situ petunjuknya pilihlah salah satu video film pendek yang berjudul yang pertama itu keibuan ya, video ibu, yang kedua video bapak, yang ketiga keikhlasan ya. Kalian pilih, tentukan tema yang apa yang kalian ingin ambil ya. Sudah milih? Siapa yang memilih tema ibu? Tolong angkat tangannya. Sudah turun. Yang milih tema bapak ya. Yang milih tema keikhlasan sudah ya. Sekarang kalian bentuk kelompok tersebut sesuai temanya ya. Paham? Setelah itu ambil Chromebook, di situ buka share drive bersama ya. Di situ ada link videonya ya. Silakan.
Sentret bersama. Sentret bersama dibuka ya. Di link LKPD ya, di tugas puisi ya. Ketemu? Ya. Tunggu dulu, kalian jangan lihat dulu. Ibu akan menerangkan ya di sini rubrik penilaiannya. Tema yang ibu nilai ya. Temanya sesuai dengan tema apa tidak? Itu nilainya 25. Jika itu sesuai. Terus jika cukup sesuai 15, kurang itu 5. Diksi ya, pemilihan diksi. Terdapat 4 pemilihan kata yang memiliki makna konotasi. Itu nilainya 25 jika 4 konotasinya. Jika 3 nilainya 20, jika 2 15, jika 1 10, jika 0 itu 5. Yang kedua gaya bahasa ya. Terdapat 4 majas, itu nilainya 25. Jika 3 majas itu 20, 2 majas 15, 1 majas 10. Tidak ada majasnya 5. Bukan 5 ya. Yang kedua isi atau maknanya. Ya, terdapat 4 unsur perasaan yang kuat pada puisi kalian itu 25. Kalau hanya 3 20, 2 15, 1 10, tidak ada nilainya 5. Terdapat 4 pesan yang disampaikan itu nilainya 25. Jika pesannya ada 3 20, ada 2 15, ada 1 10, ada tidak ada itu 5. Tetap dapat nilai ya. Paham sampai di sini? Simak videonya ya. Setelah itu kalian menulis teks puisinya. Sudah menontonnya? Sudah selesai ya? Ya, kalian sudah menentukan tema ya? Ya, 25 menit selesai kira-kira? Ya, silakan kalian menulis puisi ya di lembar LKPD tersebut ya. Jangan lupa diberi nama ya. Silakan bisa diskusi dengan temannya ya, tapi diskusinya tidak boleh sama puisinya ya. Hanya tanya bagaimana diksi yang tepatnya. Diperhatikan ya pemilihan diksinya ya, gaya bahasanya. Kembalikan pada larik-larik yang beraturan ya. Kesulitan untuk mematikan tidak ada.
Perhatikan pemilihan diksinya ya. Ya, kata konotasinya ya. Biar nilainya kalian bisa mendapatkan nilai maksimal ya. Jangan lupa ya, perhatikan unsur-unsur menulis puisinya ya, berdasarkan unsur-unsur pembangun puisi ya. Tema, amanat ya, diksi, gaya bahasa ya. Ya, jangan dilupakan ya, dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisinya ya. Dari tema tersebut kalian kembangkan menjadi sebuah puisi ya. Perhatikan unsur-unsurnya ya. Ya, dalam mengembangkan tema ya, harus memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi ya nak ya, dalam pembuatan puisinya. Bisa kalian tanya ke temannya ya, untuk diminta pendapat ya tentang puisinya kurang apa, seperti itu ya. Saling diskusikan puisi yang kalian buat ya, mungkin ada masukan dari temannya ya. Didiskusikan ya, mungkin temannya bisa memberi masukan ya. Ya, diskusikan, mungkin ada masukan dari temannya atau pemilihan katanya ya, ada yang kurang tepat. Kurang 10 menit ya. Diteliti lagi bahasanya ya, pemilihan kata, mungkin ada kata yang kurang pas ya. Ya, jika kalian nanti sudah selesai, kalian bacakan di tempat di situ ya. Terus di satu kelompok itu memilih satu siswa untuk mempresentasikan hasil yang paling bagus dalam kelompok tersebut ya. Ya. Sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 Sudah. kelompok 3 Sudah. Nah, sekarang kalian bacakan di kelompok tersebut ya. Gantian satu persatu, yang lainnya menilai. Menilai apanya Bu? Ya tadi amanatnya ya, terus temanya bagaimana ya, kira-kira mana yang paling bagus di antara kelompok kalian. Nanti itu yang presentasi ke depan. Ya silakan ya, kalian diskusikan sama temennya. Sudah ditentukan puisi yang mana yang paling bagus di antara temannya sudah. Nanti itu yang dibacakan di depan ya, dipresentasikan ya. Ini kelompoknya Karim sudah ditentukan mana puisi yang paling baik. Sudah. Rehan sudah ya. Nah, pegangkan tangannya semua ya, biar tidak capek ya. Nah, sudah berpikir ya. Nah, ke kiri kanan ya. Nah, sekarang tepuk semangat. Terus teman baru. Silakan, siapa yang mau yang pertama? Silakan singkat. Sang Pelita Kasih, karya Asyika Bundana. Ibu, bintang yang bersinar padinya, pelita hati, tulus kasih yang tak terbatas. Di pangkuanmu hangat dan teduh, sebuah surga dunia cinta yang sejuk. Senyummu adalah mentari pagi,
menerangi setiap langkah yang gelap. Doamu adalah angin penyejuk, menyelimuti hati yang lelah. Tanganmu lembut, penuh kelembutan, merajut kasih dan selalu menyambut. Kasih tak tergantikan, sebagai permata berharga dalam hidup. Ya. Silakan yang mau memberikan tanggapan terhadap hasil puisinya Asyiqatul Jannah. Yang mau memberi tanggapan? Siapa? Ayo silakan. Hikmah yang menyatu, hikmah puisimu menyatu dengan indah, memberikan air yang menyatu. Yang hikmahnya menyatu dengan indah. Terus Pesan yang mengenal, pesan yang kamu sampaikan dari puisi sangat mengenal. pesannya sangat mengena. Sudah? Sudah tidak ada lagi? Ya sudah. Tepuk tangan dengan tema apa? Bapak. Ya, silakan bacakan hasil karya menulis puisinya. Ya. Judul Harmonikasi Bapak. Di dalam lembut hati yang suci, berkembang penyakit rasa dari syukur. Tak terlihat mata, namun tak terasa juga. Seperti sungai yang mengalir tenang, ikhlasan mengalir tanpa batas. Sudah? Ada tanggapan? Silakan, sikan. Gaya bahasamu begitu kreatif dan segar. Terus ada lagi tanggapan yang lainnya? Ada lagi? Silakan Alena. Puisimu mencerminkan ekspresi diri yang autentik dan jujur. Ya sudah. Tepuk tangan. Ya, selamat atas pencapaian luar biasa kalian dalam menulis puisinya begitu indah dan menginspirasi. Barusan yang dibacakan hanya 3 ya. Ya, teruslah mengeksplorasi dunia kata-kata karena bakatmu dalam menulis puisi benar-benar bagus ya. Sekarang tolong perwakilan kelompok MKPD-nya dikumpulkan biar ibu nilai. Ya. Ini evaluasi ya, evaluasi pembelajaran hari ini ya, kalian kerjakan ya. Ini buat penilaian, evaluasi ya. Setelah melewati pembelajaran hari ini ya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Menulis puisi berdasarkan ide dan menonton video film terkait. Menulis puisi berdasarkan apa? Ide dari menonton video film pendek ya itu. Terus bagaimana langkah-langkah dalam menulis puisinya? Ya, itu alhamdulillah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Terus bagaimana kesan pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan, tidak memecahkan, Ya, terus ada lagi? Silakan apa? menyenangkan karena bisa menulis puisi melalui film pendek dan Berarti menyenangkan karena bisa menulis puisi melalui film pendek dengan ide dari film pendek. Apa manfaat pembelajaran hari ini anak-anak? Bu, Ya, silakan. dengan menulis puisi membantu saya untuk mengembangkan keterampilan bahasa. Ya, bisa mengembangkan keterampilan bahasa. Ada lagi? Saya Bu, Ya, silakan. menulis puisi saya bisa berkreativitas. Bisa berkreativitas. Bisa. Ada lagi mungkin manfaatnya? Ya, silakan Atika. Saya perlu memiliki
berkata-kata dengan hati-hati, menata struktur puisi dan memutuskan bagaimana menyampaikan pesan secara efektif. Ya, bisa memilih kata sesuai dengan isi hati. Itu manfaatnya ya pada pembelajaran hari ini. Nah, Ibu sangat bangga dengan semua kemajuan yang kalian capai selama pembelajaran ini, terutama kalian bisa menulis puisi dengan bagus, dengan bekerja keras, dan hasilnya sungguh mengagumkan. Tadi dari ketiga tersebut kalian otomatis sudah memilih di antara temannya ya, puisinya sudah bagus ya. Nah, terakhir ingatlah bahwa belajar adalah petualangan seumur hidup. Jangan pernah berhenti menjelajah dan mengejar pengetahuan baru ya. Nah, untuk menggali ya puisi, untuk menulis puisi kalian lebih bagus lagi, nanti di rumah kalian mencoba menulis puisi dengan tema lingkungan sekitar kalian ya. Cari tema di lingkungan kalian sekitar, tapi jangan ditulis di LKPD karena nggak ada LKPD-nya. Yang punya WhatsApp ya, kalian tulis lalu dibuat status di WhatsApp kalian, di screenshot dikirim ke ibu ya. Yang tidak punya Bu, bagaimana? Kalian bisa menulis teks puisinya di bukunya. Setelah itu kalian jika di sekolah gunakan fasilitas sekolah Chromebook ini, ditulis di Google Drive ya. Baru kalian kirim di WA-nya Ibu ya. Paham sampai di sini? Nah, untuk pertemuan berikutnya ya, pertemuan berikutnya kalian akan membacakan sebuah puisi. Nah, penilaiannya beda sama dengan menulis. Nanti di pertemuan berikutnya Ibu akan menyampaikan kriteria penilaian untuk membacakan sebuah puisi. Jadi kalian harus ada puisi dari rumah, nanti dipelajari waktu di pertemuan berikutnya baru kita membacakan puisi sesuai dengan gaya mimik ya, seperti itu. Ya, sudah ya. Nah, oke anak-anak, sekarang ya tadi diawali dengan doa, sekarang tolong diakhiri dengan doa. Disiapkan Raihan ya. Dobrak. Sebelum pelajaran diakhiri, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa bertemu pada pertemuan berikutnya dengan sehat walafiat, dengan keadaan senang bahagia ya. Sekarang Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.